Salam jumpa lagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman semua tentang anggaran berbasis kinerja sektor kesehatan di era desentralisasi. Untuk membahas hal ini terlebih dahulu saya akan menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa di era reformasi ada pemisahan ya antara tahapan perencanaan dengan penganggaran. Tahapan perencanaan itu pada akhirnya kita akan menghasilkan suatu dokumen perencanaan. Kalau di daerah namanya rencana kerja pemerintah daerah untuk 1 tahun ya. Kalau di pusat namanya rencana kerja pemerintah atau RKP ya. Itu untuk perencanaan 1 tahun. Kalau yang 5 tahunnya di daerah ada RPJMD, kalau di pusat ada RPJMN. Kalau di tingkat organisasi perangkat daerah, yang 5 tahunnya disebut sebagai rencana strategis perangkat daerah. Kalau di pusat, di kementerian ada rencana strategis kementerian atau lembaga. Nah, dari proses ini teman-teman sekalian akan dilanjutkan ya dari proses perencanaan yang menghasilkan dokumen tadi akan dilanjutkan dengan proses penganggaran. Jadi kalau kita lihat tahapannya di daerah ini teman-teman sekalian ya, kalau dilihat dari sisi aturan itu mesti selesai di bulan Mei perencanaannya. Kemudian akan dilanjutkan dengan penganggaran. Jadi tanda yang merah-merah ini adalah tahapan perencanaan, sedangkan yang hijau ini adalah tahapan penganggaran. Proses penganggaran itu dimulai dari perumusan kebijakan umum. Ya. Kebijakan umum kalau di daerah itu untuk APBD dan penetapan prioritas plafon anggaran sementara. Kalau di pusat tentu ada kebijakan umum APBN ya dan prioritas plafon anggaran sementara juga untuk APBN. Setelah proses ini akan dilanjutkan dengan penetapan ya, penetapan kebijakan umum melalui sidang bersama anggota dewan, dan tahapan selanjutnya adalah meminta seluruh perangkat daerah kalau di daerah atau di pusat itu kementerian untuk menyusun yang namanya RKA ya. Itu dimulai secara aturannya itu pada bulan Juli. Dilanjutkan terus sampai pada pembahasan anggaran dan pada akhirnya akan ditetapkan APBD-nya. Dan dilanjutkan dengan penetapan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Ini ya paling lambat 31 Desember ya, proses ini selesai. Seluruh pekerjaan di tahun berjalan, perencanaan maupun anggaran itu dilakukan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang atau tahun berikutnya. Nah, di proses penganggaran ini tentu ada banyak metode ya untuk melakukan penganggaran. Jadi dari perencanaan tadi menghasilkan program dan kegiatan beserta pagu indikatif istilahnya atau besarnya anggaran sementara. Kalau di sini di penganggaran ini sudah melibatkan pertimbangan tentang kemampuan dari daerah atau kemampuan dari negara untuk menjawab seluruh program dan kegiatan yang diusulkan dari rencana kegiatan tahunan tadi. Nah, proses penganggaran kita yang di bagian hijau ini ada mengalami perubahan ya dari waktu ke waktu ya. Nah, perubahan ini diawali dengan dulu ya, sebelum reformasi, Orde Reformasi, ada pendekatan penganggaran yang disebut sebagai penganggaran tradisional atau line item budgeting ya. Nah, seperti apa pendekatan penganggaran masa lalu ini dari Orde Lama sampai Orde Baru dan juga masa transisi? Nah, ciri penting dari pendekatan ini adalah dia menekankan pada penerimaan dan pengeluaran tahunan. Ya. Jadi pendapatan yang diterima kemudian yang dikeluarkan itu berapa. Dan anggaran yang dibuat berdasarkan kebutuhan itu
hanya mempertimbangkan tahun sebelumnya, kemudian dilakukan penyesuaian-penyesuaian kecil, ya. Misalnya tambah 5%, tambah 10%, atau tambah 15%. Dan sepertinya ini ya, kecenderungannya itu masih terjadi. Jadi di sini saya taruh, apakah masih terjadi? Tanda tanya. Jadi dalam beberapa pengalaman saya juga di daerah, masih ada yang melakukan hal-hal seperti ini ya. Ada daerah-daerah yang mungkin hanya menambahkan 5% atau 10% dari anggaran tahun lalu. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti itu sepertinya masih terjadi. Nah, itu ciri dari penganggaran tradisional ini ya. Ciri berikutnya adalah kinerja suatu perangkat daerah itu penilaiannya bukan berdasarkan output yang dihasilkan ya, atau dari aktivitas yang dilakukan dibanding dengan target kinerja, tapi dinilai berdasarkan habis tidaknya anggaran itu, terserap atau tidak terserap. Ini ciri dari penganggaran tradisional. Kalau metode yang sebaliknya dari penganggaran tradisional itu mempertimbangkan output yang dihasilkan. Jadi kita menggunakan uang berapa banyak dan apakah target kinerja kita tercapai atau tidak dari aktivitas yang kita lakukan. Kemudian penganggaran tradisional ini juga tidak ada hubungannya dengan target rencana pembangunan jangka panjang. Dia lebih kepada belanja tahunan atau pendekatannya itu 1 tahun. Dia tidak mengaitkannya dengan suatu rencana besar untuk 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Kemudian penganggaran tradisional ini juga tidak memperhatikan konsep value for money. Jadi aspek-aspek skala ekonomi, apakah ada efisiensi di sana, apakah efektif penggunaan anggaran itu. Nah, ini tidak diperhatikan di dalam pendekatan penganggaran yang tradisional atau line item budgeting. Nah, Indonesia sebenarnya sudah berpikir untuk meninggalkan pendekatan penganggaran yang tradisional ini. Kemudian merumuskan suatu pendekatan baru yang disebut sebagai penganggaran berbasis kinerja. Anggaran yang dibuat itu harus berbasis kinerja. Nama kerennya adalah performance-based budgeting. Ini dimulai dari zaman Orde Reformasi lah, sampai sekarang. Meskipun tadi ini ada tanda tanya karena beberapa pengalaman di daerah, mungkin namanya itu anggaran berbasis kinerja, tetapi dalam pelaksanaannya cenderung masih ada yang tradisional. Nanti kita akan lihat seperti apa ya. Nah, apakah ada dasar hukum pelaksanaan dari kebijakan anggaran berbasis kinerja ini? Ya? Nah, dasar hukum pertama itu adalah aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Ya. Kalau yang namanya undang-undang pasti kesepakatan antara pemerintah dengan DPR. Ya. Nah, Undang-Undang 17 ini mengatur tentang keuangan negara. Nah, dalam undang-undang ini kalau kita baca ya, misalnya di pasal 3 ayat 1, keuangan negara itu harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Jadi di sini ada sekian banyak kata kunci ya, yang penting untuk dicermati oleh semua orang atau siapapun penyelenggara negara yang mengelola keuangan negara. Yang kedua, ada di pasal 14 ayat 2. Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1 ya, atau dimaksud dalam ayat 1 disusun berdasarkan prestasi kerja yang dicapai. Jadi di sini ada prestasi kerja. Tidak lagi seperti dulu yang menggunakan line item tadi, hanya memperhatikan berapa besar penerimaan, berapa besar pengeluaran, serapannya berapa. Kemudian di daerah ini juga peraturan yang dikeluarkan oleh pusat, tetapi pelaksanaannya ada di daerah. Permendagri nomor 13 tahun 2006. Ini Permendagri pertama yang rohnya atau semangatnya adalah anggaran berbasis kinerja. Permendagri ini secara umum mengatur tentang apa? Pedoman pengelolaan keuangan daerah. Permendagri ini terus mengalami revisi ya, atau perubahan dari waktu ke waktu dan sudah banyak sekali. Dan yang paling terakhir ya, yang
dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk diacu oleh daerah-daerah, ya, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, adalah Permendagri 90 tahun 2019. Permendagri ini mengatur tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Kemudian belakangan muncul lagi surat edaran yang terbaru dari Kementerian Dalam Negeri untuk daerah, ya, di tahun 2020. Saya lupa angka pastinya, tapi ini adalah penjabaran yang lebih rinci dari Permendagri nomor 90 tahun 2019 ini. Jadi ini dasar hukum tentang pelaksanaan anggaran berbasis kinerja di sektor pemerintah, ya, khususnya di masa otonomi daerah atau desentralisasi ini. Nah, apa yang dimaksud dengan anggaran berbasis kinerja ini atau performance based budgeting? Anggaran berbasis kinerja atau yang sering disingkat juga ABK adalah anggaran yang disusun berdasarkan kinerja masing-masing kegiatan. Jadi kalau perangkat daerah itu diberikan sejumlah uang melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, ada ukuran kinerja yang hendak dicapai berdasarkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan menggunakan anggaran yang diberikan. Nah, ada beberapa karakteristik dari ABK ini. Yang pertama, dia orientasi utamanya itu pada aktivitas. Jadi dia bukan pada unit kerja atau bukan juga kepada apa yang kita beli, ya, barang dan jasa yang kita beli, tapi aktivitas apa yang dibuat menggunakan anggaran itu. Nah, oleh karena dia menggunakan atau berorientasi pada aktivitas dan aktivitas ini akan melibatkan beberapa pihak, maka perlu adanya koordinasi yang kuat dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja ini. Yang kedua, anggaran berbasis kinerja ini dia fokusnya pada hasil atau outcome, ya. Bukan pada pengeluaran atau expenditure, ya. Pengeluaran ini maksudnya apa yang dibelanjakan, gitu. Tapi setelah dibelanjakan hasilnya apa? Apa yang dirasakan oleh masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan. Kemudian yang ketiga, setiap anggaran dikeluarkan itu mesti memiliki indikator kinerja. Kalau tidak ada indikator kinerjanya, berarti tidak termasuk dalam kerangka ini, anggaran berbasis kinerja ini. Dan prinsip yang berikut lagi, ya, uang itu mengikuti fungsi tertentu. Ya. Jadi setiap uang yang dikeluarkan itu pasti untuk mengerjakan suatu urusan atau fungsi tertentu, dan urusan atau fungsi tadi diikuti dengan struktur organisasi. Jadi tidak dibalik. Struktur organisasinya ada dulu, baru kemudian uangnya mengikuti. Uangnya mengikuti kegiatan dulu. Nah, untuk melaksanakan kegiatan ini, baru kemudian organisasi atau struktur organisasi itu dibuat. Gitu. Nah, ABK ini diterapkan karena pemerintah ingin setiap perangkat daerah atau penyelenggara negara dalam organisasi-organisasi pemerintah itu mencapai kondisi yang disebut dengan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Efisiensi itu merujuk pada penggunaan yang hemat tetapi bisa menghasilkan output dan outcome yang lebih banyak. Efektivitas itu maksudnya adalah setiap anggaran dikeluarkan dalam bentuk kegiatan atau program itu mampu menyelesaikan masalah di masyarakat atau menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, di saat yang sama bisa dipertanggungjawabkan, tercatat semuanya dan bisa dipertanggungjawabkan. Suatu saat bisa digugat atau bisa diperiksa oleh penyelenggara negara yang lain atau badan-badan yang memang bertugas untuk melakukan pengawasan atau pemeriksaan. Jadi ini karakteristik penting dari ABK dan juga tujuannya, tujuan penerapannya ini untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Jadi lagi-lagi teman-teman sekalian, perbedaannya dengan line item tadi, line item itu hanya mempertimbangkan penerimaan pengeluaran, dia juga bersifat tahunan, dia hanya mengandalkan pada berapa besar serapan, berapa yang tidak terserap. Kalau anggaran berbasis kinerja, itu fokusnya pada aktivitas dan juga apa hasil. Ada indikator. Uangnya itu mengikuti fungsi dan fungsi itu baru diikuti oleh struktur. Tujuan utamanya apa? Mencapai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Apa manfaatnya kalau kita menggunakan ini? Ya? Secara normatif atau secara aturan memang sudah diterapkan dengan adanya undang-undang tadi, tapi secara aktual apa sih sebenarnya kita bisa dapatkan dengan menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja ini dalam proses penganggaran? Yang pertama,
Kalau kita pakai anggaran berbasis kinerja, kita nanti diminta untuk menuliskan apa output dan apa outcome dari aktivitas pelayanan yang kita lakukan, atau dari kegiatan atau dari program yang kita lakukan dengan sejumlah anggaran yang ada. Itu harus diidentifikasi dan dicantumkan di dalam dokumen-dokumen penganggarannya. Yang kedua, setelah kita mampu mengidentifikasi output dan juga outcome dari semua kegiatan yang dianggarkan tersebut, maka output dan outcome tadi dapat dipergunakan untuk kita memprediksi target jangka panjang dari adanya atau dari pencapaian output dan outcome di tahun berjalan itu akan seperti apa. Jadi pendekatan anggaran berbasis kinerja ini punya kaitan dengan target jangka panjang. Yang berikut, dapat memahami keterkaitan biaya input yang dikorbankan dengan hasil yang diinginkan. Jadi pada akhirnya, kalau kita menggunakan pendekatan ini, kita akan membanding-bandingkan. Kalau saya mengeluarkan sejumlah uang, sekian miliar misalnya, untuk penanganan kesehatan ibu dan anak, hasilnya apa? Harus bisa terukur semua ini. Kemudian, dapat mengetahui urutan prioritas untuk setiap pengeluaran. Dengan adanya perbandingan input dan juga hasil yang diinginkan, maka setiap penyelenggara negara dalam organisasi pemerintahan itu dapat mengetahui urutan prioritas mana yang akan kita selesaikan lebih dahulu. Masalah-masalah seperti apa yang penting dari setiap uang yang kita keluarkan. Kemudian ya tentu ini bagian terakhir ya dari administrasi pertanggungjawaban. Dengan pendekatan atau metode anggaran berbasis kinerja, suatu saat penyelenggara negara itu akan dimintai pertanggungjawaban. Anda sudah mengelola uang sejumlah sekian miliar, mana hasilnya? Apa outcome yang bisa dihasilkan dari pengelolaan anggaran itu? Output yang dihasilkan berapa dan output itu telah membuat perubahan seperti apa di masyarakat? Ini adalah dasar bagi rakyat, ya, bisa melalui wakilnya di DPR atau bisa juga melalui civil society, atau mungkin ada mahasiswa juga yang memprotes kebijakan pemerintah atau melihat pemerintah ada kelemahan sana sini, meminta pertanggungjawaban. Anggaran sudah dikeluarkan sekian banyak, mana hasilnya? Nah, termasuk permintaan pertanggungjawaban dari Badan Pemeriksa Keuangan dan juga dari inspektorat atau dari lembaga-lembaga lain yang memang punya kepentingan dengan penganggaran atau punya kepentingan dengan proses pembangunan yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah. Nah, apa saja komponen penting dalam ABK? Yang pertama, ini yang paling utama dari semuanya, ini harus ada indikator kinerja. Jadi kalau mengeluarkan sejumlah anggaran, pasang dulu indikator kinerja yang mau dicapai itu apa, kinerja utamanya. Dari kinerja indikator kinerja utama diturunkan lagi menjadi indikator kinerja kegiatan atau IKK. Nah, kalau sudah selesai penetapan indikator kinerja disertai dengan targetnya, misalnya menurunkan angka kematian ibu, dari 100 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 5 per 100.000 kelahiran hidup. Nah, untuk bisa mencapai itu dirumuskanlah indikator kinerja kegiatan. Supaya angka kematian ibunya turun, berarti pelayanan pada ibu hamilnya harus menjangkau berapa persen. Persalinan yang di rumah sakit atau di puskesmas itu berapa persen. Ibu hamil yang mendapat tablet FE setiap tahun itu harus berapa persen, atau setiap semester itu berapa persen misalnya. Cakupan vitamin A-nya harus berapa persen. Nah, itu indikator kinerja kegiatan. Nah, untuk bisa mencapai seluruh indikator itu ya tentu anggaran harus digelontorkan, harus diberikan. Nah, dalam penggunaannya tentu ada standar biaya. Jadi mau belanja barang ini, belanja jasa ini, dan sebagainya, ada standar biayanya, ada standar biaya umum. Standar biaya umum biasanya dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan ya untuk kepentingan perhitungan anggaran atau penyusunan rencana kerja anggaran di pemerintah pusat ya. Ada juga standar biaya khusus. Di daerah juga ada ya. Biasanya dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kenapa pemerintah daerah juga mengeluarkan standar biaya tertentu? Karena biasanya di daerah itu ada beberapa perbedaan ya, standar biayanya itu bisa beda-beda ya. Kita di Indonesia bagian timur ini kan lumayan tinggi ya.
beberapa contoh-contoh yang sering disebutkan di dalam seminar-seminar atau di dalam komentar-komentar di publik itu, harga semen di Papua bisa sampai 1 juta, tapi kalau di Jawa kan hanya 40.000 mungkin ya, hanya puluhan ribu gitu. Tapi kalau di Papua bisa 1 juta, di NTT ya tidak tahu lagi. Nah, standar-standar biaya ini yang perlu dirumuskan di daerah itu. Bupati atau gubernur juga mengeluarkan standar-standar biaya ini. Nah, ketika kita ingin menyusun anggaran berbasis kinerja, kita perlu memperhatikan komponen kedua, standar biaya. Dan yang ketiga dari anggaran berbasis kinerja ini harus ada evaluasi. Jadi indikator sudah dirumuskan, sudah ada targetnya, sudah ada perhitungan standar biayanya terhadap setiap item belanja kegiatan. Pada akhirnya harus ada evaluasi. Apakah penggunaan uang ini mengubah sesuatu atau tidak? Efektif tidak menjawab masalah. Terus apakah penggunaan anggaran ini boros atau tidak? Nah, kalau kita lihat hierarki apa ya, indikator atau hierarki kebijakan dan program, kebijakan itu biasanya diambil oleh pemerintah di pusat, ya, atau oleh gubernur di provinsi, atau oleh bupati wali kota yang ada di kabupaten kota. Ya. Kebijakannya di level pimpinan. Kemudian penyelenggara-penyelenggara di bawah, kalau di pusat itu ada kementerian, kemudian ada lembaga, kalau di daerah ada perangkat daerah, misalnya dinas pendidikan, dinas kesehatan, segala macam yang melaksanakan program ini. Ini mereka bermain di indikator outcome. Kalau impact ini biasanya ada di dalam dokumen-dokumen RPJMN, ya, RPJMD, baik provinsi atau kabupaten kota. Ya. Kalau di level perangkat daerah sudah merumuskan indikator kinerja program, ya, karena di sana program-program dilaksanakan. Di bawah program itu ada kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan ini menghasilkan barang dan jasa tertentu atau yang kita sebut sebagai output. Nah, ini komponen penting dalam ABK, mulai dari indikator kinerja, standar biaya, dan juga evaluasi kinerja. Ya. Tentu evaluasi terhadap berbagai indikator, baik di level impact, level outcome, maupun level output. Seperti apa siklus penerapan ABK? Itu dimulai dengan penetapan sasaran strategis. Kalau di dunia pemerintahan itu sasaran strategis ini ditetapkan ketika perumusan RPJMD atau RPJMN. Ada sasaran-sasaran strategis yang dibuat di sana oleh pemerintah. Kemudian dari sasaran strategis ini ada penetapan outcome, program, output, dan kegiatan. Kemudian ada penetapan indikator kinerja utama, program, dan indikator kinerja kegiatan. Kemudian ada penetapan standar biaya, kemudian ada perhitungan kebutuhan anggaran, kemudian ada pelaksanaan kegiatan atau belanja di sini, kemudian ada pertanggungjawaban, kemudian pada bagian akhir adalah pengukuran dan evaluasi kinerja. Nah, yang penting di dalam ABK itu atau anggaran berbasis kinerja ini penetapan indikator ini, indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan dan penetapan standar biaya. Yang lain-lain ini biasanya sudah umum, ya. Dan yang ketiga itu pengukuran dan evaluasi kinerja. Nah, bagaimana proses penyusunannya? Awalnya melihat dulu ini, kita membuat visi misi. Visi misi ini biasanya kepala daerah, ya, atau presiden kalau di pusat. Ada visi misi, ada tujuan, ada sasaran, kemudian ada pembagian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing dinas, badan, atau kalau di kementerian itu atau di pusat itu ada kementerian, lembaga, dan perumusan program kegiatan. Semua ini dikerjakan pada tahapan perencanaan, ya. Yang bagian awal ini, baik perencanaan 5 tahun, perencanaan 1 tahun, ya, maupun perencanaan yang jangka panjang sekali yang 20-an tahun itu, ya. Kemudian setelah ada pembuatan deskripsi visi misi dan seterusnya ini ada penentuan tolok ukur atau indikator kinerja tadi. Tentu setiap indikator itu harus ada targetnya. Kalau nama indikatornya adalah angka atau usia harapan hidup, berarti ada targetnya. Usia harapan hidup itu mau ditingkatkan jadi 60-an tahun atau 70-an tahun. Nah, itu tergantung dari orang yang merumuskannya. Setelah itu baru perangkat-perangkat daerah atau kementerian lembaga itu menentukan rincian anggaran untuk setiap kegiatan. Jadi di sini ada total biaya dan biaya rata-ratanya. Nah, untuk bisa memahami lebih lanjut tentang visi misi ini, saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua suatu gambar ini, ya.
Jadi visi misi ini adalah milik para pemimpin yang kita pilih setiap 5 tahun, ya, baik itu bupati, gubernur ataupun presiden. Mereka akan bekerja sedemikian rupa dengan tim suksesnya, ya, merumuskan tujuan, sasaran, ya. Nah, ini diukur dengan indikator pada level dampak atau impact. Jadi setelah 5 tahun dia berkuasa, apa yang ingin dia ubah, ya? Suatu kondisi apa yang ingin dia ubah, harus ada indikator untuk bisa mengukur ini. Jadi impact ini adalah hasil akhir dari bermanfaat atau berjalannya hasil atau outcome dari setiap program. Oke, dari tujuan sasaran, perangkat-perangkat daerah atau kementerian lembaga itu kemudian menyusun program-program, ya, entah itu program kesehatan, program pendidikan, program perhubungan, lingkungan hidup, dan sebagainya. Dari program dibuat lagi kegiatan-kegiatan. Jadi kegiatan itu adalah anak dari program. Kegiatan-kegiatan, satu atau dua kegiatan akan mendukung pencapaian satu tujuan program. Nah, kegiatan ini tentu membutuhkan yang namanya input. Input itu 6M tambah 1T, ya. Ada man-nya di sana, manusianya, anggarannya, ya, dan masih banyak lagi, ya. Kegiatan itu menghasilkan keluaran atau output. Output ini hanya berupa dua jenis, yaitu barang atau jasa. Jadi belanja apa, hasilnya apa. Kalau di output, kalau belanjanya alat kesehatan, ya berapa jumlah alat kesehatan. Kalau bikin penyuluhan, berapa orang yang mendapat penyuluhan. Kalau program yang diukur berdasarkan indikator hasil atau outcome, ini adalah kondisi yang berubah setelah output ini berfungsi. Jadi kalau kita membeli alat kesehatan, alatnya itu berfungsi dulu. Ketika alatnya berfungsi, mengubah sesuatu. Nah, sesuatu itulah yang diukur pada level program atau outcome. Jadi hasil ini adalah kondisi yang diubah setelah berfungsinya keluaran. Nah, tentu ya, untuk semua ini perlu dukungan input atau sumber daya tadi. Bisa manusia, bisa anggaran, ya, bisa mesin, ya. Ada waktu juga di sana. Nah, semua itu berujung pada perubahan atau apa yang ingin diubah dalam tempo 5 tahun, apa yang ingin diubah dalam tempo 20 tahun, ya, atau apa yang ingin diubah dalam tempo 1 tahun. Misalnya. Semua berjenjang seperti ini. Ya. Nah, mari kita lihat prakteknya dalam perencanaan di daerah. Ya. Di daerah itu ada RPJMD, misalnya RPJMD NTT. Ya. Ini dokumen perencanaan untuk 5 tahun. Dari 2018 sampai 2023. Ini contoh saja, ya. Kemudian perencanaan 5 tahunan ini akan di breakdown atau diturunkan di setiap dinas atau badan dalam bentuk renstra atau rencana strategis. Sifatnya 5 tahun juga. Misalnya di NTT, renstra dinas kesehatannya 2018-2023. Nah, rencana yang 5 tahun ini akan diturunkan lagi dalam rencana 1 tahun yang disebut dengan renja. Misalnya kita ambil renja 2022, ya, yang harus dikerjakan di tahun 2021 ini. Jadi selama tahun 2021 kita sudah bekerja membuat perencanaan untuk dilaksanakan tahun 2022. Nah, di sini ada indikator dampak yang hendak diubah, ya, diubah oleh kepala daerah bersama seluruh jajaran tentu dengan bantuan masyarakat. Indikator kinerja daerah ini sifatnya 5 tahun. Kemudian di tingkat perangkat daerah, misalnya di dinas kesehatan, ada indikator kinerja juga yang disusun, ya, yang khusus menjadi tugas dinas kesehatan mengerjakannya, atau yang ingin dicapai oleh dinas kesehatan. Ada indikator kinerja. Kemudian ada renja. Renja ini 1 tahun, ya. Jadi indikator kinerja yang dipasang di sini adalah indikator-indikator yang memang untuk mencapai target indikator renstra di tahun pertama. Renja 2002 berarti untuk mencapai target indikator kinerja renstra di tahun 2022. Nah, teman-teman sekalian, apa saja indikatornya? Misalnya ya, di RPJMD itu dipasang indikator angka kelangsungan hidup bayi, usia harapan hidup, persentase gizi buruk. Misalnya ini, ya. Kalau kita lihat peraturan di
Permendagri itu ya indikator-indikator yang dipasang itu seperti ini. Mau menurun atau meningkatkan angka kelangsungan hidup bayi dari berapa ke berapa gitu ya. Atau usia harapan hidup mau ditingkatkan dari angka 66 sampai 76 misalnya. Atau gizi buruk mau ditekan dari 30% menjadi 10% misalnya dalam tempo 5 tahun. Ini indikator-indikator kinerja ya. Jadi penggunaan uang sekian banyak tujuannya apa? Untuk mengubah indikator-indikator ini. Nah, di ketentuan yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri untuk urusan pelayanan umum, urusan wajib pelayanan dasar, karena kesehatan itu termasuk di dalam urusan wajib ya, urusan wajib pelayanan dasar. Ada 28 indikator dan sub-indikator yang dimandatkan oleh peraturan dari Kementerian Dalam Negeri ya. Nah, kalau di sini di Renstra dari indikator-indikator RPJMD dibuat turunannya ya. Jadi sasaran pencapaian Renstra. Jadi ada indikator khusus misalnya untuk Dinas Kesehatan, indikator-indikator kesehatan itu dipasang di dalam Renstra ini untuk dicapai. Nanti berapa besar targetnya tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Kemudian yang Renja tahunan ada indikator kinerja misalnya ini di Dinas Kesehatan dibuatlah indikator program ya karena di sana ada pengelola program malaria, pengelola program TB, pengelola program akreditasi, pengelola program pengembangan SDM misalnya dan masih banyak lagi program lain. Setiap program ini punya indikator dan di setiap program ada indikator-indikator kegiatan karena setiap ada satu program terdiri dari beberapa kegiatan. Jadi ketika satu kegiatan dilaksanakan harus ada indikator kegiatan yang dipasang sederhana untuk mengukur keberhasilan kegiatan tadi. Nah, kalau kegiatan itu lumayan luas dan melibatkan kegiatan-kegiatan kecil lagi, maka ada sub kegiatan. Jadi kegiatan ini dipecah-pecah lagi atau dibagi-bagi lagi menjadi kegiatan-kegiatan kecil. Nah, kegiatan-kegiatan kecil tadi itu harus diukur dengan indikator juga. Nah, kalau memang masih ada lagi di bawah sub kegiatan, rincian-rinciannya, ini bahasa saya saja ya, ini anak kegiatan, cucu kegiatan, atau cicit kegiatan. Ini juga perlu ada indikatornya. Jadi teman-teman sekalian, ya untuk kesehatan memang kita punya yang namanya SPM bidang kesehatan. Ya. Ini indikator yang wajib ya, karena kesehatan itu urusan wajib pelayanan dasar ketika memasuki era desentralisasi ini. Nah, SPM ini harus dicapai 100% malah targetnya. Tidak boleh kurang dari. Kalau kurang dari itu berarti ada kegagalan besar di pemerintah daerah. Nah, harapannya indikator-indikator SPM ini ya yang merupakan urusan wajib pelayanan dasar ini itu ada di dalam Renstra setiap dinas kesehatan ya. Dipasang di sana sebagai salah satu indikator sasaran pencapaian Renstra ya. Dan nanti akan di breakdown ya dalam indikator program dan kegiatan. Jadi teman-teman sekalian kalau kita lihat nih perumusan indikatornya itu dia seperti ini ya. Renstra mengacu kepada RPJMD, kemudian Renja mengacu kepada Renstra. Jadi terlihat sekali ini top down-nya untuk penyusunan indikator ini. Tapi dalam pelaksanaan kegiatan ketika anggarannya sudah dialokasikan ya, kita memilih kegiatan atau program yang memang mendukung kinerja indikator kinerja daerah atau indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD atau dokumen Renstra. Jadi pelaksanaannya dari bawah itu mesti berupaya untuk mencapai tujuan yang ada di atasnya, indikator-indikator di atas. Nah, inilah kekhasan di dalam anggaran berbasis kinerja. Jadi kita menggunakan uang atau menggunakan sejumlah dana itu untuk mengubah sesuatu ya, mengubah indikator kinerja program, kemudian indikator kinerja program ini akan mengubah indikator sasaran pencapaian Renstra. Kemudian ketika indikator sasaran pencapaian Renstra ini bisa dipenuhi, dia diharapkan akan berkontribusi dalam perbaikan kinerja daerah atau indikator kinerja utama yang ada di kabupaten, kota atau provinsi. Nah, begitu logika berpikirnya ya. Nah, apakah dalam kenyataan diterapkan seperti itu? Tentu jawabannya tidak mudah. Ya. Ada daerah yang mungkin sudah benar-benar menerapkan, ada daerah yang mungkin masih belum serius untuk menerapkannya. Meski secara normatif itu sudah diperintahkan di dalam undang-undang.
Kita lihat contoh ini. Ini salah satu dokumen pelaksanaan anggaran. Jadi dari perencanaan tadi dibahas bersama Dewan, bersama DPRD, nanti keluar dokumen akhirnya itu disebut dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Ini kalau di daerah ya, di provinsi atau kabupaten kota. Kalau di pusat namanya DIPA, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Nah, ini contoh kalau di provinsi ya, di perangkat daerah ya, misalnya Dinas Kesehatan. Urusan pemerintahan kalau diisi di sini dalam dokumen aslinya pasti urusan kesehatan. Kemudian organisasinya, di bagian organisasi ini pasti ya kalau ini kegiatan di Dinas Kesehatan pasti organisasinya Dinas Kesehatan. Kalau kegiatannya di rumah sakit ya organisasinya adalah rumah sakit. Atau ada organisasi lain yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Kemudian program ini misalnya ini ya, pemenuhan UKP dan UKM. Nama programnya diambil dari mana? Ini dari Permendagri tadi, Permendagri 90 tahun 2019 tadi. Itu yang paling terakhir kalau di daerah. Kegiatannya apa? Ini contoh saja. Ini bukan kegiatan yang ada di dalam Permendagri ya. Tapi ini saya yang buat sendiri. Penyemprotan dinding rumah. Ini katakanlah untuk program malaria misalnya, pengendalian malaria atau pemberantasan malaria. Ini kegiatannya. Nah, apakah ini penyemprotan dinding rumah ini ada sub-sub kegiatan lagi yang di bawahnya yang kita sebut sebagai cucu, cicit, dan cecet. Nah, kegiatan gitu ya. Nah, itu bergantung lagi kepada setiap organisasi. Nah, kita contohnya ini, kita buat contohnya ini sampai di kegiatan saja ya. Kalau dari Permendagri kita ambilnya dari sub kegiatan. Waktu pelaksanaannya kapan? Nah, ini kan rencana untuk 1 tahun ke depan. Itu bisa ya 2 kali setahun atau 3 kali setahun atau 4 kali setahun. Lokasinya di mana? Ini juga harus tertera di dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Terus sumber dananya dari mana? Apakah dana alokasi umum, dana alokasi khusus, atau sumber-sumber dana yang lain? Ini dicantumkan di sini semuanya. Nah, di bagian bawah ini, setelah ini sebenarnya produk dari perencanaan ya, mulai dari urusan program kegiatan, waktu pelaksanaan, lokasi, dan sumber dana. Di bagian bawah ini ada indikator atau tolak ukur kinerjanya. Nah, indikatornya ada 4 di sini ya, kalau di pemerintahan di daerah. Ada indikator capaian program, ada indikator masukan, kemudian ada indikator keluaran, dan ada indikator hasil. Nah, nama indikatornya kita tuliskan di bagian tengah ini. Misalnya capaian program, karena ini untuk malaria, penyemprotan dinding rumah, ya kita pasang indikator program malaria itu yang paling top misalnya ya jumlah orang yang sakit tadi, annual parasit incident ya. Target kinerjanya berapa? Nah, dipasanglah 0,85 per 1000. Ini yang mau diharapkan terjadi di akhir tahun. Nah, untuk bisa menurunkan API menjadi 0,5 per 1000 misalnya, berapa besar dana yang dibutuhkan? Nah, inilah pekerjaan penganggaran tadi. Mereka mengevaluasi, membanding-bandingkan kegiatan sebelumnya atau hasil-hasil penelitian dan sebagainya. Ya, dihitunglah jumlah dana yang dibutuhkan ini. Oh, ternyata ada pengalaman sebelumnya kalau penyemprotan dinding rumah itu hanya 100 juta misalnya. Itu sudah mampu menekan apinya Kabupaten X misalnya. Nah, ini kita perlu contoh. Nah, dialokasikanlah sejumlah dana 100 juta. 100 juta ini pengertiannya kalau dipakai atau dilaksanakan melalui kegiatan penyemprotan dinding rumah, itu akan bisa menghasilkan atau bisa melayani 1000 rumah. Jadi keluarannya, penggunaan 100 juta itu melayani jumlah yang rumah yang disemprot itu 1000 rumah. Targetnya berapa? 80% minimal. Dari 1000 rumah ini ya, yang disemprot. Penyemprotan dinding rumah dengan insektisida tertentu. Nah, apa hasilnya? Ya tentu kalau kita semprot dinding rumah, tingkat kepadatan nyamuknya jadi berkurang. Nyamuknya hinggap akan mati. Nah, berapa besar penurunan tingkat kepadatan nyamuknya nanti tinggal diisi oleh pengelola programnya. Nah, sering dilupakan di dalam penganggaran atau penyusunan RKA kita selama ini di pusat dan juga mungkin di daerah, ini belum benar-benar memperhatikan tentang indikator capaian program, belum memperhatikan tentang keluarannya,
merumuskannya secara baik, disertai dengan targetnya dan juga hasilnya. Ya, pada akhirnya ya tidak ada perbandingan, tidak ada evaluasi, ya. Tidak ada penilaian kinerja di sana. Kalau saya menggunakan uang sejumlah ratusan juta, benarkah nanti saya akan mencapai target kinerja program seperti ini? Benarkah nanti kalau saya gunakan 1 juta ini saya bisa menyemprot 1.000 rumah? Jangan-jangan perumusan target kinerja ini atas dasar rasa-rasa, atas dasar suka-suka, bukan berdasarkan suatu telah akademis yang benar. Nah, ini memang harapan kita ini semua diperbaiki dari tahun ke tahun. Nah, problem lain lagi adalah di sini ya. Di pemerintahan kita ya, ini terlalu banyak nih. Ada agak membingungkan sedikit antara capaian program dengan hasil. Kalau kita ikut nomenklatur misalnya di Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, dan juga beberapa ketentuan perundang-undangan yang lain, ya, yang ada itu hanya indikator hasil, keluaran, masukan. Kalau capaian program ini sebenarnya tidak disebutkan secara eksplisit, ya, hanya indikator output atau yang kita sebut keluaran atau hasil yang kita sebut sebagai outcome. Nah, agak membingungkan memang antara indikator capaian program dengan hasil. Ya. Kalau kita ikut teorinya, keluaran ini semakin banyak jumlah persentase rumah yang disemprot, nyamuknya akan mati. Ya. Nah, itu akan mendukung misalnya ya dia tidak gigit orang, maksudnya nyamuknya, nyamuk Anophelesnya. Kalau nyamuknya tidak gigit orang ya berarti jumlah orang yang menderita malaria, penyakit malaria akan semakin turun. Gitu ya. Namun di sini ada hasil antara ini ya. Ketika rumah-rumah disemprot, hasil antaranya adalah tingkat kepadatan nyamuknya yang berkurang ya. Nah, kadang-kadang ini jadi overlap ya atau beririsan antara indikator capaian program dan juga hasil. Ini juga membingungkan para perencana-perencana yang ada di pemerintahan. Bahkan saya sempat bertanya juga sampai di teman-teman Bappenas dan mereka juga kebingungan menjawab apa sih perbedaan indikator capaian program dengan di bagian hasil. Karena hasil ini justru adalah berfungsinya keluaran. Kemudian problem kedua lagi di dalam penganggaran kita sehingga anggaran berbasis kinerja tidak bisa diterapkan secara benar adalah ini siapa, kapan dan bagaimana cara melakukan monitoring dan evaluasi ini. Kadang-kadang kita hanya berhenti di keluaran. Ya, saya sudah semprot 1.000 rumah. Saya sudah membelanjakan 100 juta. Sudah terserap sekian. Tapi apa hasilnya atau apa outcome-nya? Ini siapa yang mengukur? Kapan mengukurnya? Bagaimana monitoring dan evaluasinya? Kalau pengukuran keluaran ini gampang, ada di Lakip, ada di pengelola program dan sebagainya. Tapi pengukuran terhadap outcome itu mesti ada riset-riset tertentu lagi, gitu ya. Apalagi pengukuran capaian program ini kadang-kadang itu hanya berbasis pada fasilitas, bukan survei ya atau population base, gitu ya, atau survei langsung ke masyarakat. Kelemahan berikut lagi sehingga anggaran berbasis kinerja ini tidak dilakukan. Banyak indikator-indikator penting itu yang tidak dirumuskan ya dalam dokumen-dokumen pelaksanaan anggaran kita. Kadang-kadang ditulis meningkatnya, terlaksananya dan sebagainya. Tidak strict, tidak langsung kepada indikator-indikator SPM atau indikator-indikator program lain yang ada di dalam Renstra. Itu dari Renstra mestinya diturunkan ke sini. Nah, ini kelemahan-kelemahan yang kita perlu perbaiki ya. Nah, nanti teman-teman yang menonton video ini ya lihat saja nanti ya. Buka dokumen anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran yang ada di perangkat daerah, dinas kesehatan, dan coba lihat di indikator capaian programnya. Apakah memang betul-betul mencantumkan indikator program yang real ataukah hanya indikator-indikator yang sifatnya kualitatif? Teman-teman nanti bisa cek di sana ya. Nah, bagaimana merumuskan besaran atau tujuan dari program itu? Nanti di ujungnya ada indikator. Lihat dari besaran masalahnya. Kalau masalahnya misalnya malaria, kita ingin menurunkan malaria itu sampai pada level berapa apinya. TB misalnya, angka kesembuhan TB itu mau diturunkan mau dinaikkan sampai berapa ratus %. Atau kematian ibu dan bayi mau diturunkan jadi
ya, berapa per 100 kelahiran hidup, 100.000 kelahiran hidup. Jadi outcome atau tujuan program itu dilihat dulu besaran masalahnya. Kalau output yang sifatnya merupakan apa ya, yang dihasilkan dari kegiatan, ya itu lebih bicara tentang apa ya, dari kasus-kasus atau penemuan kasus kita berapa, kegiatan kita diintervensi untuk memperbaiki lingkungan apa, kegiatan kita untuk intervensi perilaku seperti apa, untuk mobilisasi sosial atau kegiatan pengembangan lain. Itu semuanya di level output. Sudah berupa kegiatan-kegiatan. Tapi kalau menetapkan tujuan di level outcome, ya itu dilihat masalahnya apa dulu di masyarakat dan apa yang mau diturunkan atau apa yang mau dinaikkan. Jadi bicara output, bicara level kegiatan. Kegiatan itu bisa aktif, bisa pasif, bisa intervensi faktor risiko, bisa pengobatan, dan sebagainya. Tapi dibicara di outcome itu sudah bicara misalnya masalah gizinya, kemudian bicara tentang kesakitan, jumlah kasus penyakit menularnya, bicara tentang kesehatan reproduksi juga KIA-nya, ibu-ibu yang meninggal berapa, bayi yang meninggal berapa, TFR, total fertility rate kita berapa, dan sebagainya. Itu masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kalau ini lebih kepada kegiatan-kegiatan kecil. Apa yang diperoleh dengan pengukuran dan evaluasi ABK ini? Tentunya kalau kita betul-betul ukur kinerja kegiatan kita, tidak hanya sekedar mencari tahu sudah terserap sekian persen, atau sekian 50 atau 60%. Ya, kalau betul-betul kita lihat indikator kinerja kegiatan, maka kita akan tahu pencapaian atas sasaran program yang telah ditetapkan. Kita akan tahu, oh, ternyata saya mengeluarkan 100 juta, saya hanya bisa mencapai sasaran sekian. Mungkin tahun depan dipertimbangkan lagi, dinaikkan anggarannya jadi 200 juta, karena besar kemungkinan sasaran program itu akan bertambah. Misalnya begitu. Ya. Kemudian, dari hasil pengukuran dan evaluasi juga kita akan tahu kelemahannya. Ini bisa dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan di masa lalu. Ya. Ada kegiatan yang mungkin menghabiskan dana besar, hasilnya outcome-nya sedikit. Output-nya juga mungkin banyak, tapi di outcome-nya sedikit. Dibandingkan dengan yang sekarang, mungkin uangnya hanya 100 juta, tetapi outcome-nya bisa lebih tinggi atau lebih besar. Jadi di sini kita bisa analisis kelemahan program dan kegiatan kita. Nah, setelah tahu kelemahannya, kita akan bisa merumuskan tindakan apa yang tepat untuk meningkatkan kinerja, belajar dari pengalaman atau perbandingan penggunaan anggaran dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Dan setelah itu kita bisa memberikan umpan balik manajemen secara manajerial ya, yang menyampaikan rekomendasi, telahan staf, ya, telah program dan sebagainya, atau penyusunan policy brief ya, kepada pengambil kebijakan untuk mengambil keputusan-keputusan yang lebih rasional, efektif, dan efisien. Hal-hal apa yang perlu diukur? Nah, setiap orang yang berkecimpung di dalam proses penganggaran berbasis kinerja, dia harus tahu betul inputnya. Input kalau kita di pemerintahan itu kan lebih banyak bicara tentang alokasi dana. Berapa sih besar alokasi? Kemudian berapa realisasi? Ini paling dasar di dalam penganggaran berbasis kinerja. Ini hanya ditemui sebelumnya itu di line item budgeting atau penganggaran tradisional. Nah, tidak cukup dengan input ini kalau di anggaran berbasis kinerja, harus juga prosesnya, kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Nah, di sini bisa diukur kecepatan, ketepatan pelaksanaan kegiatan, yang menggambarkan persentase pencapaian hasil kegiatan. Kemudian dilihat lagi outputnya, yang dihasilkan itu berapa? Berapa kuantitasnya, jumlah barang yang dihasilkan? Bagaimana kualitasnya? Ini di level output. Kemudian setelah belanja tadi, setelah belanja barang atau jasa ini, barang dan jasa ini kan berfungsi dipakai. Nah, kondisi apa yang mencerminkan perubahan setelah barang dan jasa itu berfungsi? Berapa persen pencapaian target program? Jadi kalau bicara anggaran berbasis kinerja, itu tidak terlepas dari keseluruhan bagian ini ya, mulai dari input, proses, output, outcome. Kalau hanya bicara serapan saja, itu hanya input. Itu zaman dulu, zaman lampau. Tapi banyak orang yang masih berpikir seperti itu. Nah, ini contoh perumusan dan evaluasi indikator kinerja. Misalnya di program gizi. Program gizi itu punya kegiatan penimbangan balita dan PMT pemulihan.
pemberian makanan tambahan untuk bayi-bayi yang mungkin mengalami kurang gizi dan sebagainya. Di bagian inputnya apa? Jumlah anggaran. Ini sudah pasti. Kemudian jumlah petugas gizinya, kemudian jumlah mungkin apa ya, PMT-nya, paket-paket untuk PMT pemulihan. Satuannya di sini bisa paket. Kalau jumlah petugas ya orang, kalau jumlah anggarannya berapa rupiah. Prosesnya apa? Jumlah kegiatan, rapat, persiapan untuk bisa melakukan kegiatan penimbangan balita dan PMT pemulihan atau kunjungan langsung berapa kali. Itu indikator proses. Kemudian setelah orang melakukan penimbangan, melakukan PMT pemulihan misalnya, apa outputnya? Nah, output ini diukur oleh kinerja kegiatan. Berapa jumlah bayi yang ditimbang? Berapa balita? Berapa balita yang mendapat PMT? Ini ukuran keberhasilan ya dari kegiatan ini. Nah, kalau balitanya sudah ditimbang, balitanya sudah dapat PMT, apa outcome-nya? Biasanya kalau ditimbang kan dikasih penyuluhan, ya, dikasih apalah informasi-informasi, bahkan ada bahan-bahan makanan PMT. Hasilnya apa? Perubahan apa yang dialami setelah ada penimbangan, pemberian informasi, dan pemberian PMT ini? Kita mengukurnya dari persentase balita yang naik berat badan. Berapa peningkatannya, dari berapa persen ke berapa persen. Ini indikator kinerja program. Ini bicara level outcome. Perubahan yang dihasilkan akibat intervensi ini tadi. Ada penimbangan, pemberian informasi, dan juga PMT, pemulihan ini. Nah, mungkin kalau bicara, ada beberapa literatur lain yang menyebutkan manfaat. Misalnya, kalau persentase balita meningkat, berarti ada penurunan balita yang KEP, kurang energi protein. Mau menurun berapa persen, ini manfaatnya. Kemudian kinerja utama atau di level impact atau dampak. Kalau balitanya naik berat badan, otomatis persentase gizi buruknya akan menurun atau usia harapan hidupnya akan meningkat. Ada kontribusi ke sana. Mungkin kontribusinya kecil karena perlu didukung juga oleh kegiatan-kegiatan dari program lain atau dari sektor lain. Jadi kalau dalam prakteknya yang benar itu anggaran basisnya, kita nanti akan membandingkan. Saya menghabiskan jumlah anggaran sekian, benarkah saya akan mencapai outcome ini? Persentase balita yang naik berat badan itu dari sekian persen sampai sekian persen. Atau benarkah penggunaan misalnya 5 miliar tadi akan mampu melayani balita itu sebanyak 100.000 orang yang ditimbang atau 100 balita yang mendapat PMT misalnya. Jadi ada perbandingan, ada analisis di sana. Sehingga tahun depannya itu kalau dialokasikan anggaran berbasis pada perubahan-perubahan indikator kinerja ini bisa naik, bisa turun. Boleh saja mungkin, atau boleh jadi di tahun ini anggarannya yang diserap sedikit, tapi kinerja programnya bagus, berarti itu suatu inovasi. Itu harus dipertahankan, supaya kita tidak menghambur-hamburkan uang atau menghambur-hamburkan dana. Tapi kalau evaluasinya hanya sebatas terserap berapa persen dari anggaran yang dialokasikan, itu jadul, itu line item budgeting itu ya, penganggaran tradisional. Harus bandingkan dulu. Mungkin dia tidak serap semua, tapi kinerjanya bagus. Nah, orang yang seperti ini atau perangkat daerah yang seperti ini yang perlu diberikan tambahan anggaran. Jangan menambah anggaran bagi mereka hanya gara-gara serapan saja, hanya faktor serapan saja yang dikerjakan atau yang dipertimbangkan. Contoh 2, imunisasi. Misalnya ada kegiatan pendataan sasaran dan sweeping plus imunisasinya langsung. Tentu di sini indikator masukannya jumlah anggaran, jumlah dananya, juru imunisasinya, jumlah vaksinnya mungkin ya. Berapa vaksin. Ini semuanya ini input. Nah, kita nanti kalau kita sudah tetapkan sasarannya sekian, berarti kita akan berhitung jumlah anggaran yang diperlukan untuk melayani sejumlah sasaran itu berapa. Prosesnya apa? Tentu prosesnya kegiatan ini ya. Nah, pasti ada kegiatan rapat, ada persiapan dan semuanya sampai penentuan sasaran ini dilaksanakan. Berapa kali? Ini merujuk pada keberhasilan proses, indikator untuk mengukur keberhasilan proses. Nah, penggunaan anggaran sekian miliar atau sekian juta misalnya untuk kegiatan ini, outputnya apa? Kita ukur dari jumlah balita yang didata karena kegiatannya tadi pendataan sasaran dan sweeping. Kemudian karena ada imunisasi, jumlah balita yang diimunisasi itu berapa? Atau cakupan imunisasi dasar lengkapnya berapa? Berapa persen?
inilah output atau keluaran. Jadi kalau evaluasi anggaran berbasis kinerja, lihat anggarannya dia kinerjanya berapa, outputnya berapa. Nah, output ini kalau dia bisa berfungsi dengan baik, dia akan menekan jumlah kasus penyakit yang PD3I ini, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Berapa sih penurunan kasusnya setelah ada kegiatan ini? Nah, ini kinerja program harus dibandingkan dengan penggunaan anggaran ini. Kemudian kalau mau pakai indikator dari sisi benefit atau manfaatnya, proporsi desa atau kelurahan yang sudah mencapai universal child immunization, berapa persen desa kelurahan yang sudah uji. Nah, di level impact atau yang paling tinggi, ya tentu kalau orang tidak kena sakit, ya bayinya tidak mati, maka kita ukur dari angka kematian balita misalnya per 1000 kelahiran hidup, berapa yang akhirnya tidak jadi meninggal dunia, misalnya tidak mati. Atau berapa peningkatan usia harapan hidup kalau balita-balita ini tidak mengalami sakit karena sudah diimunisasi. Nah, harus dibandingkan antara jumlah anggaran dengan kinerja ini. Itu baru anggaran berbasis kinerja, bukan hanya sekedar penyerapan semata. Karena penyerapan itu bukan berarti orang-orangnya tidak bekerja. Bisa jadi ada faktor-faktor lain yang di luar kemampuan penyelenggara untuk melaksanakannya. Contohnya seperti pandemi COVID-19 yang sekarang. Contoh berikutnya lagi untuk malaria, misalnya kampanye pemberantasan malaria, tentu masukannya adalah jumlah dana atau anggaran, berapa rupiah, berapa orang, prosesnya, jumlah kegiatan rapat yang dilakukan, ya. Kemudian kinerja program, kalau kampanyenya bagus, pengetahuan masyarakat meningkat, akan menurunkan, ya, minimal mereka mempraktekkan cara-cara menghindari gigitan nyamuk. Kalau di level output, ya jumlah peserta yang ikut kampanye. Di outcome-nya apa? Kalau pengetahuannya bagus, ya angka kesakitannya menurun. Insidensi malarianya menurun. Nah, kalau terjadi penurunan kesakitan, tentu peluang orang meninggal itu kan semakin kecil. Jadi angka kematian penyakitnya juga akan angka kematian penyakit akibat malaria juga akan turun. Di bagian yang paling dasar adalah ini, kalau semakin sedikit orang yang mati karena penyakit tertentu, tentu usia harapan hidupnya akan meningkat. Jadi ini contoh-contoh teman-teman sekalian bagaimana anggaran berbasis kinerja itu diterapkan. Ya, kita memberikan sejumlah anggaran, harus ada target kinerja yang harus dicapai. Jangan sampai kita memberikan sejumlah anggaran kepada seorang pengelola dan dia tidak dibebani target kinerja tertentu. Hanya menghitung saya, kamu sudah belanja apa, sudah beli apa saja, tanpa ada target kinerja yang jelas dan tidak ada pengukuran di sana. Nah, substansi yang diukur tentu ya, kalau di sektor pemerintahan, ya, apalagi di kesehatan, perbandingan rencana dan realisasi masukan. Ini yang sering dipakai untuk yang tradisional tadi. Tapi tidak cukup dengan itu ya. Kemudian rencana dengan realisasi output. Nah, ini juga dipakai di kita sekarang ya, ada di dalam LAKIP dan seterusnya. Nah, yang cenderung kurang dipakai ini pencapaian target hasil atau indikator outcome program. Ini masih kurang. Setelah kita pakai sejumlah uang atau sejumlah anggaran, apa sih masalah yang teratasi di masyarakat? Kemudian yang keempat tentu ya, ini untuk kepentingan perhitungan di tahun berikutnya. Perbandingan antara yang berlaku dengan standar biaya yang ditetapkan untuk menghitung kinerja dari pengelolaan anggaran yang tadi. Oke teman-teman sekalian, dari saya itu saja mengenai anggaran berbasis kinerja ini. Yang perlu teman-teman ketahui ya tadi, ketika melakukan penganggaran berbasis kinerja, jangan lagi membandingkan input saja atau penerimaan pengeluaran serapan berapa persen, tapi lebih kepada apa masalah yang terselesaikan, apa indikator kinerja program yang berubah. Gitu. Kita mungkin sekarang hanya sampai pada output saja, belum banyak memberi perhatian kepada outcome, dan belum banyak juga memberi perhatian pada kesesuaian indikator outcome dengan indikator impact atau indikator di level dampak. Ya, kita berubah ya, kita berupaya untuk berubah, tidak lagi menggunakan yang tradisional atau line item budgeting itu ya. Meskipun mungkin ya proses transisi ini kan butuh waktu ya. Pengaruh-pengaruh metode lama itu masih terasa sampai sekarang.
Hingga ada praktek-praktek yang menambahkan 5%, 10%, tahun lalu 100.000 misalnya, tahun ini tambah 10% jadi 110.000. Itu terlalu sederhana ya. Penganggaran berbasis kinerja tidak seperti itu. Harus mempertimbangkan kinerja. Bisa jadi serapannya kurang, tetapi kinerjanya bagus. Itu hal inovatif perlu dipertahankan. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau dirasa ini baik dan memberi manfaat juga kepada orang lain, silakan teman-teman share. Tapi kalau tidak, ya cukup untuk menambah pengetahuan teman-teman saja. Ya, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.